Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nafas Danu tidak teratur, namun bibirnya tersenyum, sementara Elma di bawah sana sudah terkulai lemas. Haus, ucap Elma lirih, dan Danu segera melepaskan diri, kemudian mengecup sekilas bibir sang istri yang menganga mengatur nafas. Aku ambilkan minum dulu, Elma mengangguk. Danu lantas bangkit, mengambil handuk untuk melilit pinggangnya dan menuju dapur. Dia lebih dulu mengeluarkan baju kerjanya dari mesin cuci dan menggantungnya. Barulah kemudian mengambil minum untuk sang istri. Saat kembali ke kamar, dia lihat Elma yang sudah duduk dan bersandar pada ranjang, menutupi tubuhnya yang polos dan basah oleh keringat dengan selimut tipis. Sementara rambut panjangnya dia ikat menggulung dengan asal. Cantik sekali, batin Danu. Danu pun menyerahkan segelas air putih itu dan Elma meminumnya hingga tandas. Sedangkan Danu memilih duduk di tepi ranjang dan terus menatap kagum pada kecantikan sang istri. "Mas," panggil Elma setelah dia selesai minum. Gelas kosong itu masih dia pegang di atas pangkuannya. Kedua tangannya menyepit selimut di dada. "Bisakah kita bicara?" tanya Elma. "Tidak bisakah besok saja kita bicaranya?" "Bisa, tapi sekarang juga Mas pergilah dari rumah ini." "Ya ampun, El," balas Danu dengan terkekeh. Dia kemudian mengambil gelas kosong di tangan istrinya dan meletakkannya di meja rias. Danu kembali menarik ke atas ranjang dan menarik pinggang sang istri agar lebih dekat. Saat ini wajah Elma sudah cemberut. Setelah percintaan panas mereka, dia sangat berharap Danu akan menjelaskan semua hal yang selama ini membuatnya marah. Tapi Danu malah enggan membicarakan apapun. Elma kesal, terlihat sekali wajahnya yang nampak marah. Dia bahkan diam saja, tak merespon saat Danu memeluk pinggangnya erat, mencium pipinya sekilas. "Dengarkan aku," ucap Danu, membuat Elma menoleh dan mereka saling tatap dengan jarak terdekat. Danu bahkan menyempatkan diri kembali mengecup bibir istrinya sekilas sebelum kembali berucap, "Aku minta maaf, El. Aku sadar selama ini belum bisa jadi suami yang baik untuk kamu. Belum bisa membahagiakan kamu dan anak kita, Arkan," jelas Danu dengan tatapan yang lebih sendu, membuat suasana di dalam kamar yang tadinya panas kini perlahan berubah jadi dingin. Elma hanya diam, namun salah satu tangannya mulai bergerak membalas pelukan Danu. Manusia tidak ada yang sempurna. Elma pun sadar dia belum bisa menjadi istri yang baik. "Tentang slip gaji, kertas itu memang sengaja tidak pernah aku berikan lagi padamu." "Kenapa?" tanya Elma lirih. Dan Danu menjelaskan semua alasannya dengan rinci. Suatu hari dia pulang dengan membawa slip gaji yang nilainya cukup tinggi. Danu pulang cepat dan ingin segera menunjukkannya pada Elma. Sampai di rumah, Elma melihat slip gaji itu dan tersenyum lebar memeluk Danu erat. Kemudian di hari lain, Danu membawa pulang slip gaji yang jumlahnya tak seberapa. Dia sedih tak kuasa memperlihatkannya pada sang istri. Dan benar saja, saat Elma melihat slip gaji itu, senyumnya tak lebar lagi, tak ada pelukan hangat lagi. Apalagi saat Arkan sakit, bahkan Elma tak peduli pada slip gaji itu dan hanya ingin ada uang untuk berobat Arkan. Semenjak itulah Danu tak pernah lagi memberikan slip gaji. Tiap dia mendapatkan kertas itu, Danu hanya menyimpannya sendiri di dalam tas kerja. Dia hanya akan terus berusaha pulang membawa uang, bukan slip gaji.
Elma menangis terseduh saat mendengar alasan sang suami. Dia terus menangis seraya merasakan dadanya yang sangat sesak. Sebagai seorang suami, Danu sangat ingin dihargai usaha kerasnya selama ini. Tapi sikap Elma seolah hanya menilai Danu dari slip gaji yang dia bawa. Andai jumlahnya besar, Elma akan melayani dengan baik. Namun jika nilainya kecil, Danu seperti tak ada nilainya juga. Hal itu tentu membuat Danu kecewa. Dia jadi dingin dan hanya ingin terus bekerja, bahkan sampai lupa jika dia punya Arkan yang butuh waktu dan kasih sayang. Jam 1 dini hari, Danu menunjukkan semua slip gaji yang selama ini dia simpan pada Elma. Dan Elma pun melihat satu persatu. Jumlahnya tak pernah sama, namun selama ini Danu selalu memberikannya uang yang sama setiap bulan. Ternyata saat bulan ini Danu dapat uang banyak, dia akan simpan untuk menutupi bulan berikutnya andai hanya dapat sedikit. Terus seperti itu hingga waktu berjalan berganti tahun, hingga tanpa sadar memupuk kecurigaan di dalam hati Elma. "Sudah El, jangan menangis," ucap Danu. Sebenarnya dia malu mengakui ini semua. Baginya memang tugas dia untuk memenuhi semua kebutuhan Elma dan Arkan. Dia tidak menyalahkan Elma yang menuntut dia bergaji besar, namun Danu menyalahkan ketidakmampuannya sendiri. "Maafkan aku, Mas, maafkan aku. Aku salah karena hanya melihat gajimu, tidak peduli bagaimana perjuanganmu di luar sana," jawab Elma masih dengan sesegukan. Salah satu tangannya juga masih sibuk memegang kain selimut di dadanya agar tidak jatuh. Berapapun uang yang dibawa suaminya pulang, harusnya Elma selalu mensyukuri itu, bukan mengeluh saat Danu hanya membawa sedikit. Elma akui dia salah. Nyaris jam 2, tangis Elma mulai reda. Mereka juga saling memeluk setelah sama-sama mengucapkan kata maaf. Kemudian berjanji untuk saling terbuka tentang apapun, saling menerima kekurangan satu sama lain. Malam itu, mereka juga bersepakat untuk minggu besok menjemput Arkan pulang. Elma juga akan tetap bekerja andai boleh diubah jadi shift pagi. Jika tetap di shift malam, Danu melarang. Apalagi nanti Arkan tak ada yang menemani di rumah. Elma menurut. Besok dia akan mengutarakan semua niatnya itu pada Dias. Jam 2 dini hari, mereka akhirnya memutuskan untuk tidur. Keduanya saling memeluk erat seolah tak ingin pisah. Pagi datang, langit di luar sana terlihat mendung, namun suasana di dalam rumah kecil ini sangat berseri. Keduanya bangun dengan saling lempar senyum, mandi bersama, dan saling bertukar canda. Mereka bahkan sampai lupa kapan terakhir memiliki hubungan hangat seperti ini. "Bagaimana jika aku hamil, Mas?" tanya Elma setelah dia dan Danu keluar dari dalam kamar mandi. Setelah bercinta dengan posisi berdiri menyesuaikan kamar mandi mereka yang tak terlalu luas. "Memangnya kamu tidak KB?" "Buat apa KB? Kan selama ini Mas jarang menyentuhku." Mendengar itu, Danu hanya tersenyum kecil, lalu mengedipkan sebelah matanya genit. Sebuah isyarat yang andai bisa bicara bunyinya begini, "Baiklah, mulai sekarang aku akan selalu menyentuhmu." Elma mencebik. Tentang kemungkinan Elma hamil belum mereka pikirkan. Kini keduanya hanya terus saling menunjukkan cinta. Sehabis sarapan bersama, Elma ikut Danu. Mereka berdua ingin menemui Arkan di sekolah. Pak Satpam yang melihat kedatangan Elma dan Danu bersama sampai heran. Karena biasanya kedua orang tua Danu akan datang silih berganti sendiri-sendiri.
Wah, sepertinya mereka sudah rujuk, gumam Pak Satpam itu, menebak-nebak. Apalagi saat melihat Elma dan Danu terlibat tawa, semakin yakinlah dia dengan tebakannya.